Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, malam ini pembahasan kita masalah manfaat zikrullah atau dahsyatnya zikrullah. Jadi ilmu zikrullah itu kalau kita amalkan betul-betul secara hakikat, manfaatnya luar biasa. Yang pertama, dengan kita berzikrullah itu hati menjadi tentram, jadi tenang. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Ketentraman hati inilah yang merupakan sumber kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi atau apapun, tetapi diukur dengan ketentraman hati atau kedamaian jiwa. Nah, dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka jiwa kita menjadi tentram. Jadi dengan berzikirullah kita mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan jiwa. Kemudian selain hati menjadi tentram, jiwa kita tenang, juga hati kita menjadi bersih. Nah, dengan banyak mengingat Allah, maka hati kita akan bersih dari segala macam penyakit hati. Karena hakikatnya zikirullah itu mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah senantiasa mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Maka sudah barang tentu kalau kita sudah diingat Allah, berarti kita mendapat perlindungan dari Allah. Di surat, kalau nggak salah itu di Al-Baqarah juga disebutkan bahwa fajkurni fajkurkum, ingat aku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Nah, kalau kita sudah diingat sama Allah, tentunya kita sudah mendapatkan perlindungan Allah. Itu karena kita sering atau selalu berzikirullah. Kemudian juga dengan kita banyak mengingat Allah, kita akan tumbuh rasa keyakinan kita. Jadi zikirullah itu menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikirullah secara hakikat, keyakinan kita itu akan bertambah terus, ketauhidan kita kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah itu, di samping hati menjadi tentram, menjadi bersih, juga kita mendapat perlindungan dari Allah. Sudah barang tentu keyakinan kita akan bertambah terus. Kemudian di samping itu juga, dengan kita banyak mengingat Allah, iblis, jin dan roh jahat itu sudah tidak mampu lagi mengganggu jiwa kita, mengganggu diri kita, karena kita dalam lindungan Allah. Apalagi kalau kita sudah senantiasa meyakini bahwa kalau kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Nah, makanya banyak-banyaklah mengingat Allah. Di samping itu juga, dengan banyak mengingat Allah, semua nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita bisa terkendali, bisa terkontrol. Karena pengendalian nafsu itu adalah dengan berzikirullah. Makanya kalau saya sebutkan, zikirullah itu segala sumber ilmu tentang ketenangan jiwa, ketentraman, kedekatan kepada Allah, dan sebagainya. Artinya ilmu zikirullah itu benar-benar dirasakan manfaatnya. Jadi kalau kita sudah betul cara mengingat Allahnya, sudah senantiasa istiqomah terus-menerus, maka sudah otomatis jiwa kita menjadi tentram. Kemudian kalau kita senantiasa mengingat Allah, sholat kita menjadi khusyuk karena fokus kita. Jadi kalau
kita sholat, hatinya tidak mengingat Allah, maka tidak akan khusyuk. Karena sholat itu sebenarnya bukan hanya fisiknya atau lahirianya yang sholat, tetapi jiwanya. Maka itu syarat sholat menjadi khusyuk itu ada 3 hal, yaitu fikli, qauli, kolbi. Fikli itu pekerjaan tubuhnya, melakukan takbir sampai salam, ya rukun-rukun sholat lah yang nampak, itu namanya fikli. Kemudian qauli itu adalah bacaan atau ucapan yang kita baca, yaitu surat-surat bacaan sholat. Nah, kalau qaulinya sudah bekerja, istilahnya sudah seimbang dengan pekerjaan badannya, maka secara syariat dia sudah khusyuk, apalagi menjalankannya dengan tumanina. Tetapi kalau hatinya belum mengingat Allah, maka belum khusyuk secara zahir batinnya, baru khusyuk secara syariatnya. Karena apa? Mengingat Allah itu adalah suatu konsentrasi yang penuh di dalam jiwa. Jadi pada saat badannya ruku sujud, lidahnya baca ayat-ayat bacaan sholat, kemudian hatinya mengingat Allah, maka akan menjadi tentramlah hati kita itu, maka sholatnya pun otomatis menjadi khusyuk. Kemudian di samping itu juga manfaat daripada zikrullah itu, kita bisa mengendalikan jiwa raga kita. Jiwa kita menjadi kuat, raga kita juga menjadi kuat dengan banyak mengingat Allah. Karena kita tahu bahwa orang yang banyak berzikir itu mentalnya kuat, nggak gampang goyah. Karena dia punya keyakinan penuh, maka tidak akan goyah, mentalnya kuat. Kemudian fisiknya juga kuat, karena kalau jiwa kita atau mental kita sudah kuat, maka fisik kita pun akan terbawa. Makanya dengan zikrullah itu banyak orang yang menjadi kebal, misalnya dipukul ataupun ditendang, itu dia akan kebal dari banyaknya dia mengingat Allah. Jadi ada suatu amalan yang dari zikrullah itu bisa menjadikan badannya itu menjadi kuat dengan ilmu-ilmu seperti silat, bela diri yang dari zikrullah. Kemudian ada yang sampai kita ini, tubuh kita ini bisa bergerak atau melakukan sesuatu yang kekuatannya melebihi dari kekuatan biasa. Nah, itulah kemampuan zikrullah. Kemudian di samping kekuatan jiwa raga tadi yang tadi saya sebutkan itu banyak hal, juga dengan kita banyak mengingat Allah sudah otomatis bahwa kita akan jauh dari kemusyrikan, akan jauh dari kezaliman. Karena zikrullah itu sudah membimbing kita ke sesuatu yang baik-baik. Karena hati menjadi bersih, menjadi tenang, tentram, maka dia otomatis sudah tidak mau lagi melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar agama, karena hatinya sudah terbimbing oleh zikrullah. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, banyak-banyaklah zikrullah, banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi mengingat Allah yang sudah kita pelajari bersama, yaitu mengingat Allah secara hakikat. Kalau yang secara syariat, ya dipersilahkan, lebih bagus malah syariat hakikat kita kerjakan.
Jadi kalau kita sudah senantiasa jiwa kita tentram, jiwa kita tenang, keyakinan kita selalu penuh kepada Allah, kemudian kita juga merasa dilindungi oleh Allah. Bahkan kalau para ulama sufi yang sudah benar-benar ilmunya itu mumpuni, itu sehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah lupa mengingat Allah. Dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah. Nah, kalau kita baru tahapan belajar ya sedikit-sedikit lah. Kalau misalnya lupa, nanti ketemu saudaranya atau ketemu yang lain jadi ingat lagi. Nanti sholat berjemaah, yang tadinya lupa habis sholat kita kupas lagi masalah zikir jadi ingat lagi. Ya tahap belajar lah. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus, sudah terbiasa, maka dia akan senantiasa ingat. Jadi bangun tidur, mulai melakukan aktivitas, terutama pada saat-saat kita melakukan ibadah, itu akan senantiasa mengingat Allah, karena jiwa kita selalu dibimbing oleh guru kita. Artinya zikir yang tadinya lupa, tadinya bahkan ada yang lupa sama sekali, tapi kalau sering ketemu di majelis zikir dengan saudara-saudara yang lain, maka akan ingat lagi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan kembali. Ini sekilas saja ini masalah manfaat zikirullah. Padahal kalau kita mau kupas itu banyak sekali manfaatnya. Istilahnya 1001 macam manfaat dari ingat Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.